Sepatu budget yang desainnya nggak kalah keren dibandingkan sepatu signature seriesnya. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Jordan 1 Take 3. Ini merupakan budget version dari signature seriesnya Russell Westbrook, Jordan -0 Point Line. Dan seri budget bukannya jelek guys. Maksudnya tuh kalau ada iPhone 12 Pro, 13 Pro, ini bisa dibilang versi 12 biasa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan meskipun ini sepatu dengan harga yang lebih terjangkau, ini tuh sempat dipakai oleh Russell Westbrook juga di beberapa NBA game. Jadi ya menurut gue cukup keren. Dan di samping itu memang secara konsep gue tuh selalu suka sama versi yang ini. Jadi dari yang pertama sampai sekarang versi yang ketiga, gue tuh ngerasa kalau sepatu ini dari segi desain itu nggak kalah dengan sepatu-sepatu signature juga guys. By the way, sepatu Jordan 1 Take 3 ini dijual dengan harga Rp1.429.000 dan sepatu ini rilis di Hoops Point. Kalau kalian tertarik sama sepatu basket ini dan sepatu basket lainnya, kalian bisa cek aja langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. Secara konsepnya sendiri, sebenarnya sepatu ini tuh tidak jauh beda dari dua versi sebelumnya. Yang pertama, kalian tetap akan mendapatkan zoom unit di bagian forefoot, dan di bagian belakangnya sepatu ini tidak memiliki cushioning setup, alias ini hanya menggunakan foam standar aja guys. Di samping itu, di sepatu ini kalian juga akan mendapatkan decouple outsole, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian mobilitas yang jauh lebih oke, terutama di area forefoot kaki kalian guys. Yang cukup membedakan kali ini, sepatu Jordan 1 Take 3 itu mengambil desain low cut, dan dua versi sebelumnya itu menggunakan versi mid cut guys. Ini yang bikin gue sebenarnya cukup tertarik ya guys, dan dari segi desain menurut gue sih sepatu ini keren banget. Looksnya itu sporty banget, dan seperti biasa guys, sepatu Russell Westbrook itu desainnya selalu out of the box. Sepatu ini mostly menggunakan material sintetik, yang ini tuh see-through, materialnya basically tipis banget, dan di samping itu kalian bisa lihat ada grafik-grafiknya juga di bagian material uppernya guys. Sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan penggunaan material seperti ini, cuma dari segi feel-nya, karena ini bisa dibilang sepatu budget juga, yang penting adalah fungsinya guys. Secara feel-nya sendiri gue nggak ngerasain ada sesuatu yang aneh, ada yang pincing, dan pas dipakai menurut gue sih nyaman-nyaman aja. Ternyata di bagian dalamnya di sini ada layering material yang menurut gue juga cukup oke, dan feel-nya sendiri menurut gue sepatu ini juga cukup movable dan nggak memerlukan break in time guys. Fitur yang menurut gue paling menonjol dan gue paling suka di sepatu ini ada di bagian lacing sistemnya, dimana di sini ada panel-panel kabel yang ini tuh berfungsi memberikan kalian lockdown guys. Yang cukup unik, ini tuh dibikin independen dan cuma di stitching bagian atasnya aja. Jadi gue berharap ini bisa memberikan fit yang lebih custom sesuai dengan bentuk kaki kita masing-masing. Di samping itu, di bagian samping dari sepatunya, di sini ada foam yang menjalar, yang ini tuh sebenarnya bukan berfungsi sebagai design purpose aja, tapi ini juga berfungsi sebagai fitur support di sepatu ini. Buat fitnya sendiri, menurut gue sepatu ini true to size, padding-padding di area heel menurut gue sih standar aja, material tang juga standar banget, dan di samping itu gue cukup surprise dengan sensasi zoom yang ada di sepatu ini. Jadi memang zoomnya ada di bagian forefoot aja, tapi pas gue cobain, gue langsung bisa ngerasain sensasi zoomnya guys. Dan ini yang biasanya nggak gue temukan di sepatu-sepatu budget pada umumnya. Memang bukan yang gede banget zoomnya atau yang gimana, cuma dari feel-nya itu menurut gue udah lumayan oke. Terlepas dari itu, di bagian outsole-nya kali ini kita juga akan mendapatkan full solid rubber outsole, XDR juga, dan ada dua pattern yang digunakan di sepatu ini. Yang pertama pattern herringbone, jelas menurut gue sih udah klasik banget di sepatu basket, dan yang satunya lagi ini merupakan pattern berupa naps kecil-kecil gitulah guys. Jujur aja ini merupakan pattern yang gue rada skeptis, karena ini merupakan pattern yang gue temukan di sepatu Jordan Y004, rada mirip-mirip juga, dan pas gue pakai sepatu Jordan Y004, gue nggak ngedapetin traction yang optimal di sepatu itu guys. Di sepatu ini gue berharap seharusnya bisa lebih baik dengan adanya penambahan herringbone di bagian samping. Kalau gue baca produk deskripsinya di Nike, bagian luar ini berfungsi untuk memberikan kalian stop untuk gerakan push off dan heel strike, sedangkan pattern naps ini digunakan untuk gerakan pivot. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan 1 Take 3. Kalau kalian penasaran sama performance reviewnya, tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Gue jujur aja excited banget untuk nyobain sepatu ini, karena ini merupakan sepatu yang gue suka banget dari segi desain dan juga looksnya guys. Minimalis, nggak aneh-aneh, dan juga harganya menurut gue cukup terjangkau. And that's about it, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys, peace.